Selamat pagi Hydromania, apa kabar Anda hari ini? Pandemi COVID-19 masih ada, pastikan Anda tetap mematuhi protokol kesehatan, menerapkan 5M serta jaga kondisi badan tetap sehat sehingga Anda terhindar dari COVID-19. Kami kembali hadir menjumpai Anda dengan menghadirkan berita sepekan pushidrosal terkini yang kami kemas dalam Hydro Weekly News edisi 31 Juli 2022. Bersama saya Letnan Billy dan saya Sersan Tere. Kami mulai dengan berita yang pertama. Pengurus gabungan PG Jalas Nasri Pushidrosal menggelar acara padu padan busana dan latihan keterampilan membuat outer bertempat di Gedung Serbaguna Pushidrosal, Ancol Timur, Jakarta Utara, Senin 25 Juli 2022. Acara yang digelar secara hybrid daring dan luring ini dihadiri oleh Ketua Umum Jalas Nasri Nyonya Vero Yudo Margono secara daring dan Wakil Ketua Umum Jalas Nasri Nyonya Wik Ahmadi Heri yang hadir mengikuti acara di Mako Pushidrosal yang didampingi oleh Ketua Gabungan Jalas Nasri Pushidrosal Nyonya Titi Nur Hidayat, Wakil Ketua Gabungan Jalas Nasri Pushidrosal Nyonya Diah Budi Purwanto, serta pengurus inti PP Jalas Nasri. Acara tersebut juga diikuti oleh Spouse of Australia Chief of Navy Mrs. Jody Heman serta organisasi Jalas Nasri jajaran TNI Angkatan Laut seluruh Indonesia secara daring. Komandan Pushidrosal Laksamana Madya TNI Nur Hidayat menghadiri kegiatan penanaman mangrove secara serentak yang digelar TNI Angkatan Laut di Pantai Tanjung Pasir, Tangerang, Selasa 26 Juli 2022. Kegiatan ini juga dilakukan secara serentak di berbagai tempat di 77 lokasi jajaran TNI Angkatan Laut di seluruh Indonesia yang disaksikan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dr. Insinyur Siti Nurbaya MSc melalui video conference dari Pantai Tanjung Pasir, Tangerang. Dalam rangka memperingati Hari Mangrove Sedunia tahun 2022, Pushidrosal melaksanakan penanaman bibit mangrove di Pulau Tidung, Kepulauan Seribu, Selasa 26 Juli 2022. Pushidrosal melakukan pencanangan penanaman 10.000 bibit mangrove di kawasan wisata Pulau Tidung, Kabupaten Kepulauan Seribu dengan luas 5.000 meter persegi, yang dipimpin oleh Inspektur Pushidrosal Laksamana Pertama TNI Roni Saleh mewakili Komandan Pushidrosal beserta segenap pejabat utama Pushidrosal. Kegiatan tersebut berkolaborasi dengan aparat pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu, Pemda DKI Jakarta, TNI Polri, Taruna-Taruni SMK Negeri 61 Tidung, mahasiswa FPIK IPB Bogor, Unila Lampung, tokoh agama, serta masyarakat setempat. Dan Pushidrosal selaku Direktur Latihan Latop Surta Hidros 2022 memimpin jalannya Tactical Floor Camp di ruang serbaguna Gedung Satuan Survei Hidros Jalan Enggano Tanjung Priuk, Jakarta Utara, Selasa 26 Juli. Kegiatan uji rencana pelibatan Kerambit 22 dengan metode TFG dalam rangka Gladi Posko Latop Surta Hidros tahun anggaran 2022 diikuti oleh seluruh pelaku Latop Surta Hidros 2022. Dimaksudkan agar seluruh pelaku yang terlibat dalam latihan mengerti dan memahami betul rencana operasi yang telah disusun. Pushidrosal menghadiri rapat penelahan nama rupa bumi tingkat pusat tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Badan Informasi Geospasial BIG di Hotel Le Méridien, Jakarta 25-29 Juli 2022. Dalam rapat yang dipimpin oleh Kepala Bidang Toponimi BIG, Bapak Heri Ferdiansah STMSC tersebut, Pushidrosal diwakili oleh Kadis Geomar Kolonel Laut KH Mudan Zaya di SSI dan Perwira Staf Dis Geomar. Rapat tersebut membahas tentang penelaahan nama rupa bumi tingkat pusat tahun 2022 untuk Teluk dan Selat Provinsi Bali, Teluk dan Selat Provinsi Kalimantan Timur, Teluk Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah. Dan Pushidrosal meninjau uji coba pemasangan alat rapid survey pada jet ski di Pantai Karnaval Ancol, Jakarta, Rabu 27 Juli 2022. Pada peninjauan tersebut, dan Pushidrosal didampingi oleh pejabat utama Pushidrosal. Dan Pushidrosal didampingi Asop Surta Laksamana Pertama TNI Dian Primana Sobarodin MSc, Aspam Kersamtas Kolonel Laut Pelaut Fajar Rusdianto, serta Paban Kerjasama Letkol Laut Pelaut Darius Risi Hair menghadiri FGD yang diselenggarakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia secara video conference Rabu 27 Juli 2022. FGD tersebut membahas tentang roadmap pengembangan energi laut untuk mendukung transisi energi nasional dan peluncuran peta potensi energi laut Indonesia dan peta sumber daya mineral kelautan Indonesia. Dan Pushidrosal melepas manuvra lapangan latihan operasi survei dan pemetaan hidrooceanografi tahun anggaran 2022 di Dermaga Jakarta International Container Terminal 2, Tanjung Priuk, Jakarta Utara, Kamis 28 Juli. Sebelum keberangkatan, dan Pushidrosal selaku Direktur Latihan memimpin apel gelar kelengkapan kepada semua unsur yang mengikuti Manlap
Komandan KRI Polux 935 Letkol Laut Pelaut Tommy Ronaldi melaporkan tentang kesiapan pasukan yang akan mengikuti Manlap. Manlap Latop Surta Hidros tahun anggaran 2022 dilaksanakan tanggal 28 Juli hingga 1 Agustus 2022 oleh KRI Polux 935, Kal Vega, Kal Cobra, serta unit survei 6 dengan lokasi di perairan Kepulauan Seribu, tepatnya di perairan Pulau Bokor. Dua perwira tinggi Komando Gabungan Wilayah Pertahanan Kogab Wilhan I mengadakan kunjungan ke Pusidrosal, Kamis 28 Juli 2022. Kedua pati tersebut adalah Asop Pangkogab Wilhan I Laksamana Pertama TNI Dr. Arya Cakra dan Asintel Pangkogab Wilhan I Laksamana Pertama TNI Dr. Yanuar Handiviono. Dalam kunjungan tersebut dibahas tentang rencana Kogab Wilhan akan bekerja sama dengan Pusidrosal terkait sharing portal web untuk kepentingan monitoring di wilayah Kogab Wilhan I. Dan Pusidrosal mengikuti rapat koordinasi perencanaan dan keuangan 1 TNI Angkatan Laut 2022 di Wisma Elang Laut Jakarta, Kamis 28 Juli 2022. Rakor Renaku 1 yang dilaksanakan secara hybrid tersebut berlangsung selama 2 hari, 28–29 Juli 2022. Dibuka oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono dan diikuti jajaran TNI Angkatan Laut seluruh Indonesia melalui Vkom. Demikian Hydro Weekly News edisi kali ini. Tetap patuhi protokol kesehatan, stay safe and keep healthy. Jalas Veva Jaya Mahi, justru di laut kita jaya.